Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kalsum, NIM PO 713203221092 dari kelas B. Saya akan membacakan materi tentang kata. Pertama, relasi kata. Relasi kata terbagi menjadi beberapa. Pertama, homonim adalah kata yang memiliki lafal dan tulisan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya, masker memiliki makna sebagai APD medis dan juga bermakna sebagai sejenis skincare. Kedua, homograf. Homograf adalah kata yang ejaannya sama tetapi lafal dan maknanya berbeda. Contohnya, tahu artinya mengetahui. Tahu artinya makanan. Ketiga, homofon. Homofon adalah kata yang lafalnya sama tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Contoh, 7 artinya angka 7. Kedua, 7 artinya impian yang ingin dicapai dan tempat yang ingin didatangi. Keempat, polisemi adalah bentuk bahasa, kata, frasa, dan sebagainya yang mempunyai makna lebih dari satu. Contohnya, kursi bermakna tempat duduk yang juga bermakna kedudukan atau jabatan. Kelima, sinestesia. Sinestesia adalah suatu kata yang biasanya berhubungan dengan suatu indera yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu hal dengan indera lain. Contohnya, manis. Manis mendeskripsikan indera pengecapan bertukar dengan indera penglihatan. Keenam, penyoratif. Penyoratif adalah kata atau kalimat yang mengalami penurunan makna atau suatu kata yang memiliki makna baik dan positif mengalami penurunan menjadi kurang baik. Contohnya, cerai artinya talak. Ketujuh, amelioratif. Amelioratif adalah perubahan makna kata menjadi lebih baik. Contohnya, buta. Buta artinya tunanetra. Kedelapan, hiponim. Hiponim adalah kata yang maknanya terdapat dalam kata frasa yang sifatnya lebih umum. Contohnya, bayang, kangkung, sawi adalah sejenis sayuran. Kedua, kelas kata. Kelas kata terbagi menjadi beberapa, yaitu nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda adalah sebuah kata yang menyatakan nama, orang, tempat, atau semua benda yang segala yang dikehendakkan. Contohnya binatang. Contoh kalimat, aku akan berkunjung ke kebun binatang. Kedua, nominal. Nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda atau nomina, termasuk promina dan fraksa nominal. Kalimat prominal menggunakan predikat yang bukan kata kerja, tetapi menggunakan kata benda, kata sifat, dan lain-lain. Contohnya, ibu iba atas penderitaan anak jalanan. Ketiga, verbra atau kata kerja. Verbra atau kata kerja adalah kelompok kata yang fungsinya menggambarkan suatu proses, perbuatan, dan keadaan. Contohnya, anak-anak berlari ke sana kemari. Keempat, adjektiva atau kata sifat. Kata sifat adalah kata yang memberikan keterangan khusus kepada sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Contohnya, paling semangat. 5. Objek. Objek adalah benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan. Contohnya, ibu membeli sayur di pasar. Keenam, perlengkapan. Perlengkapan adalah bagian frasa verba yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam suatu klausa. Contohnya, ibu memasak nasi goreng. Ketiga, bentuk kata. Bentuk kata terbagi menjadi beberapa, yaitu kata dasar. Kata dasar adalah kata-kata yang menjadi bentukan kata yang lebih besar. Contohnya, adikku pergi membeli jajanan. Kedua, kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata yang menemukan suatu kata baru. Contohnya, rumah sakit. Kata majemuk terbagi menjadi kata majemuk setara dan kata majemuk tidak setara. Kata majemuk setara adalah struktur kalimat di mana
Di dalamnya terdapat paling sedikit 2 kalimat dasar yang masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Contohnya, jangan keluar malam-malam, terlebih lagi hari sedang hujan deras. Kedua, kata majemuk tak setara adalah kalimat majemuk yang hubungan antar klausa-klausanya tidak sederajat. Contohnya, lampu merah di perempatan jalan itu mati, sehingga arus lalu lintas kacau balau. Keempat, bentuk kata berdasarkan penggunaan. Bentuk kata berdasarkan penggunaan terbagi menjadi 2, yaitu kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya, atlet. Kedua, kata non-baku. Kata non-baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar tertentu. Contohnya, atlet. Kata non-baku terbagi menjadi 3, yaitu slang word atau bahasa gaul. Bahasa gaul adalah bahasa yang sering digunakan untuk berkomunikasi dengan lawan jenis, terutama di kalangan anak-anak atau remaja saat ini. Contohnya, sabi, artinya bisa. Kedua, jargon. Jargon adalah sekumpulan istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan yang dipakai satu kelompok atau profesi tertentu dan seringkali tidak terlalu dipahami oleh seluruh masyarakat. Contohnya, check out. Artinya menggambarkan telah terjadinya transaksi penjualan. Ketiga, prokem. Prokem adalah salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Sekian dari saya, terima kasih.